Biasanya ini kalau botak itu rata-rata anak teknik. Iya, kakakku Anak gitu, teknik kakakku biasanya. Entah apa tujuannya nggak tahu. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan aku, Keiza Zalea Vidya dari kelas 8D. Hari ini kita kedatangan guru PPG yang dari UNESA. Sebelum kita mulai, yuk kita perkenalan dulu. Saya dulu. Masih jauh. Oke lah. Halo semuanya, saya Muhammad Rizal Ma'ruf, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang dimana diamanai untuk menjalankan PPL di SMPN 4 Surabaya. Berikutnya ada teman saya ini, orang jauh sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Mas Ical? Kamu belum sarapan paling Jon? Udah. Udah sarapan tapi udah makan siang. Sudah. Kalau ngomong sarapan sih, sarapanku di siang hari, jadi double. Selalu membeli menu double. Pasti hafal. Oke, kan ini tentang tema PPG. Kalau boleh tahu PPG itu apa? Jadi PPG itu kepanjangan dari pendidikan profesi guru. Sebenarnya PPG ini kelanjutan dari khususnya mahasiswa yang telah menempuh S1 pendidikan. Jadi kelanjutannya ikut PPG supaya nanti jadi guru yang kompeten. Oke, siap. Itu kalau menurut pemerintah. Oke. Seperti itu. Ini kan PPG ini program dari pemerintah yang diperuntukkan bagi siapa saja yang mempunyai minat jadi guru. Baik yang dari pendidikan maupun non-pendidikan. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan PPG itu ngapain aja? Gimana, Jon? Biasa kegiatan dari PPG itu yang pertama di kampus UNESA, kami di sana kuliah terlebih dahulu sekitar satu bulanan. Oke. Kemudian baru PPL di sini di SMP 4. PPL. Iya, PPL. Kan di sekolah SMP 4 ini juga ada guru PPL. Iya. Nah, bedanya PPL sama guru PPG itu apa? Jadi kita tarik ke belakang dulu. Di S1 kependidikan, khususnya jurusan pendidikan pasti ada mata kuliah namanya PLP. Iya. Pengenalan lingkungan persekolahan. Lah di PPG juga ada matkul yang serupa, cuma namanya beda, PPL. Praktek pengalaman lapangan. Intinya sama, praktek di sekolah, praktek ngajar. Gimana cara yang ngajar yang baik, gimana mengetahui karakteristik peserta didik, mungkin seperti itu. Jadi sama-sama sih, sama-sama praktek ngajar. Cuma bedanya kalau yang ibu-ibu seperti Bu Rachel, Bu Devi, Bu Dia, itu kan S1 belum lulus. Lah kalau kami berenam itu sudah lulus, ikut PPG, ada mata kuliah praktek lapangan. Oh, jadi Sama saja. Jadi intinya. lanjut ini nanti kalau udah selesai terakhir ngajarnya di SMP 4 tanggal 25 ya? Kalau tidak salah Iya, 23 ya? 23 Iya, 23, November itu 23. sudah pelepasan. Nah, itu nanti lanjut jadi guru atau ya nggak tahu lagi jadi apa? Nah, untuk kelanjutannya masih belum pasti ya, masih gimana ya? Masih abu-abu lah. Abu-abu. Tapi rencananya setelah lulus PPG ini mungkin nanti ada penempatan dalam arti nanti yang sudah lulus PPG ini bakal ditempatkan atau mengabdi. Seperti itu. Boleh. Bagus. Nah, ini awal mengajar itu di SMP 4 atau ada SMP lainnya yang sebelumnya diajar? Nah, ini enaknya dari Pak Joni dulu. Ya, Oke. pengalaman mengajar Pak Joni. Ceritakan nggak? Ceritakan Pak Jon. Kakak Jon. sih berhubung basic kakak sebelumnya bukan dari pendidikan, jadi di sini di SMP 4 ini adalah tempat kakak pertama kali ngajar. Pertama Iya, kali. pertama kali, Keren. pengalaman pertama. Iya. Jadi agak deg-degan Iya. gitu.
Terlebih lagi kan sebelumnya belum pernah belajar bagaimana cara mengajar, cara menghadapi siswa itu kayak gimana. Kalau Kalau Pak Rizal? Kalau saya, kalau pertanyaannya pernah mengajar apa enggak? Kalau mengajar formal belum sih, cuma pernah mendampingi lah istilahnya, mendampingi anak-anak SD sama MI buat latihan rebana kalau tahu. Oke. Ya meskipun saya dulu jurusan kependidikan tapi belum pernah ngajar. Tadi kan katanya apa itu mengajar rebana. Mm-mm. Nah, itu bisa main rebana atau emang gurunya? Tuh. Kalau dibilang ahli sih enggak ahli-ahli lah, tapi cuma bisa mendampingi lah gimana cara yang benar gimana. Kalau dibilang ahli, ya gimana ya? Masih banyak yang ahli lah. Oke, Seperti itulah. siap. Nah, kan pastinya ada tugas itu untuk mengajar di SMP 4. Nah, itu tugasnya dari Dignas atau dari apa? Dari kampus. Tuh. Kalau ditanya kok bisa milih SMP 4? Kita nggak tahu kalau kita ditaruh di SMP 4 karena itu sudah aturan dari pihak kampus. Jadi diacak lah intinya. Kita nggak tahu kita ditempatkan di mana. Tahu-tahu Hamin berapa? Amin. Hamin 1 minggu ya? Minggu, ya. Hamin seminggu di SMP 4. Oke, di SMP 4. Waktu itu hari Jumat ya kalau nggak salah. Habis Jumatan kita berenam bareng-bareng buat survei lokasi lah intinya. Oke. Ternyata ya panas, macet. Tapi sudah tiba di sekolah, sekolahnya bagus ini. Gimana ini? Peserta didiknya jelasnya pintar-pintar seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Pikirannya anak-anak seperti itu ya. Tapi benar, peserta didik di sini itu luar biasa. Terus didiknya pintar-pintar, terus fasilitasnya juga cukup memadai. Karena saya agak kaget, soalnya kan saya dari desa ya. Iya. Seperti itu. Kan negeri juga di pusat kota. Ya bagus lah, bagus intinya SMP 4 ini. Oke. Awalnya gimana? Pas ngajar, masuk kelas ini. Perasaannya gimana? Pasti deg-degan atau kayak aduh, bisa gak ya jadi guru deg-degan? Gimana Pak John? ragu. Deg-degan lah Pak John. Kalau saya ya pasti. Sampai keringet dingin gak? Pasti. Ya sedikit lah. Kalau saya sih enggak ya. Karena saya kan tiap hari keringetan. Maksudnya memang tubuh saya ini keringatan gitu loh. Jadi kalau masuk kelas ya tetap keringetan, meskipun nggak masuk kelas juga tetap keringetan. Kalau keringetan ya karena hawanya juga ya panas ya. Sudah ada AC, ada kipas kok tetap panas. Memang Surabaya ya. Kalau boleh tahu Pak Rizal sama Pak Joni ini guru mata pelajaran apa? Sama-sama ilmu pengetahuan sosial. IPS. Sama-sama ya, IPS. Kalau boleh tahu kuliah di UNESA itu ambil jurusan apa? Sama-sama IPS kalau PPG. Kalau dulu sebelum S1 mungkin Pak Joni dulu bisa cerita. Sebelum S1 sebelum PPG, Iya, sebelum kakak PPG. ambil jurusan Ekonomi Syariah di kampus Universitas Islam Negeri Mataram di NTB. Di NTB. Iya, Lombok. Wih. Jauh-jauh ke Surabaya ngapain? Apa di sana nggak ada jurusannya IPS buat PPG? Berhubung di Lombok itu kan nggak ada jurusan IPS, jadi kita itu ditempatin di tempat terdekat dari domisili. Oh iya. Nah, contohnya Surabaya. Surabaya itu sudah dekat ya. Iya. Melewati Paling dekat, melewati berapa selat itu? paling dekat dari Lombok itu. Makanya ditempatin di sini di Surabaya. Jauh loh, jauh loh. Lumayan lah. Jauh banget Betah sih di itu. Surabaya. Alhamdulillah. Jauh dari Sejauh orang ini tua. masih betah. Ya, udah, oke. Nah, udah semester berapa? Selama kuliah itu sampai semester berapa gitu? Kalau PPG itu 1 tahun, jadi 2 semester. 2 semester. Kan ini semester 1 kan PPL 1. PPL 1 kan mungkin hanya apa ya? Observasi ya. Ya, Observasi sama ngajarnya cuma ngajarnya Ngajar terbimbing. terbimbing gitu. Ada yang apa? Memperhatikan dari guru pamong. Kalau Menilai- PPL 2 nanti baru mengajar mandiri. menilai Nah, itu karakteristik siswa Kalau juga. tempatnya belum tahu ya PPL 2. Ya belum. Tapi kalau mendengar kabar angin sih
PPL 2 tempatnya sama dengan PPL 1. Bedanya semoga PPL aja. 1 sama PPL 2 itu apa? Ya, itu tadi. PPL 1 itu fokusnya ke observasi. Jadi gimana muridnya di sini, manajemen sekolah gimana. Lah nanti hasilnya itu untuk evaluasi, kemudian kita praktekkan lebih mendalam di PPL 2. Jadi intinya permasalahan-permasalahan itu bisa kita atasi nanti di PPL 2, bisa kita praktekkan supaya mengajarnya lebih baik. Sebelumnya itu impian kuliahnya itu di mana? Apa emang benar-benar impiannya masuk di UNESA? Apa kuliah lain? Gimana Pak John? Gimana? S1 atau PPG? Iya. S1 ya? S1 ya? S1. Kita bahas S1 ya? Iya, Oke. S1 S1-nya Pak John. Impiannya dulu Kalau gimana? kakak sih pertama itu daftar di Universitas Mataram. Jadi di Universitas Mataram baru ke UIN Mataram. Tapi keterimanya di UIN UNES. Mataram. UIN Mataram. UIN Mataram, iya. UIN berarti Universitas Islam. Iya, Islam. Masya Allah. Jadi kayak banyak orang yang bilang kita itu tersesat di jalan yang benar. Oke. Masuk Pak John. Sudah belajar dalil apa saja Pak John? Terlalu dalam. Oke. Kalau Pak Rizal? Kalau ngomong mimpi, dulu mimpinya ya pingin di UNER. UNER ambil akuntansi. Cuma waktu itu kan pendaftaran SBMPTN. SBM ini tes tulis. Enggak sih, SNM. SNM Oke. berarti seleksi rapor. Iya. Ternyata saya tidak lolos. Kemudian waktu SBM saya intinya mikir-mikir, kok nggak lolos. Mungkin memang bukan tempat saya. Dan Belum mungkin rezekinya. kemampuan saya belum sampai taraf UNER. Bukan berarti merendahkan UNESA, bukan seperti itu. Setelah itu saya pikir realistis, akhirnya menempatkan pilihan di UNESA dan alhamdulillah keterima. Seperti itu. Gimana perasaannya kuliah di UNESA itu? UNESA sama UIN Mataram. Gimana? Ya senang. Ya, Soalnya bisa sejauh ini keterima. senang ya. Selain bisa ketemu banyak teman baru, juga banyak pengalaman yang diterima gitu. Belajar bahasa Bahasa baru juga, bahasa Jawa kan? Iya. siapa? Saya. Lu di sana banyak orang Jawa tak? Ya, Banyak orang Jawa tak? banyak orang Jawa Banyak. di Lombok itu, tapi kita kan nggak bergaul gitu. Oh gitu. Iya. Lah sudah belajar bahasa Jawa di sini kok masih belum bisa bahasa Jawa? Baru sebulan di sini. Baru sebulan, Semoga ke pelan-pelan depan. aja. Ya, semoga ke depannya bisa. Iya. Boleh. Nanti kalau ke toko, Bu, tumbas. Siap. Apa tumbas itu? Beli. Bu, matur suwun. Terima kasih. Ya, seperti itu. Dikit-dikit belajar, John. Masuk kuliah UNESA itu jalur SNMPTN atau apa yang satunya itu? SBM. Ya, SBM. Kalau saya masuk UNESA tadi sudah saya ceritakan SBMPTN, jadi tes tulis. Jadi ya lebih persiapan diri lebih banyak sih. Cuma gimana ya dulu ya? Effortnya ini gimana ya? Effortnya sampai ikut les tambahan lah di luar, ikut Primagama kalau nggak salah. Ikut Primagama tapi mohon maaf ibu saya tidak pernah mengikuti les tersebut meskipun sudah daftar. Duh. Mohon maaf ibu saya jujur di sini. Tapi entah kenapa kok rezeki saya di UNESA meskipun tanpa mengikuti les tersebut. Aduh, tidak boleh. Mohon maaf seperti itu ceritanya. Kalau Pak Joni? Kalau kakak dulu sedikit lupa sih, tahun 2015. Lama Jalur ya Oh iya saya masuk. Ya, Lupa. masuk tahun 2015, lulus tahun 2019. Jadi udah gak lama. Kayaknya dulu masuk jalur apa namanya itu? SMPTN. Iya. Sampai dulu Sebelum mandiri tuh. sampai dulu SMA-nya SMA atau SMK. SMK. Ya Iya. udah. Berarti SBM gitu ya.
SNM, Iya, SBM, tapi kan Mandiri. kalau UIN Mataram itu beda namanya. SPAN. Iya. Kamu tahu SPAN ya? SPAN SPAN. PTKIN. Iya, kayaknya itu. Jadi SPAN itu buat yang masuk perguruan tinggi Islam. Iya, kayak gitu. SPAN berarti. Iya. Oh gitu. SPAN. Dimasuk SPAN. Oke. Senang. Ya, Senang. alhamdulillah. Oke. Oke. Boleh ceritain perjuangan masuk kuliah di UNESA itu gimana? Nah, Pastinya kan kayak ada pendaftaran, terus tes, ospek juga ya. Ada. Nah, itu ceritakan gimana. Ada. Pak Jon, ada ospek. speknya kan kemarin. Dulu speknya ngapain? Jalannya cepat, Dek. Jangan lari. Sempet takut gak sih ospek kan? Jangan lari. Kan biasanya kalau aku lihat tuh ospek kayak dikekang gitu ya. Enggak, bukan seperti itu kalau di PPG kemarin. Oke. Jadi kita kayak diberi pelajaran gitu. Jadi biar Iya. lebih tegas atau lebih baik lagi. Ya, diberi pengetahuan tentang PPG itu gimana gitu. Belajarnya tuh gimana? Ngebet Di banget. aula kita kumpul gitu. Panas-panas gak? Enggak. Dalam ruangan. Itu kan kalau PPG Pak Jon. Kalau dulu waktu kuliah Oh, waktu S1 kuliah. ada ospek apa enggak Pak Jon? Ada. Gimana? Mungkin ada sedikit Iya. perbedaan di Jawa sama di sana Pak Jon. Kalau di UNESA kemarin kan mungkin ya seperti tadi yang saya bilang, ayo Dek, jalannya dipercepat. Seperti agak lari. Jangan lari. Opo, karepe iki opo? Gimana sih karepe? Mungkin kan pengennya kan memberi ketegasan biar anak-anak tegas tepat waktu. Cuma kan terkadang mahasiswanya ini nangkapnya keliru. Iya. Marah-marah, ayo subuh-subuh sudah kena marah, kena hukum. Ada yang sampai takut kayak Ya nggak sedikit, ya sampai dibentak saja langsung pingsan ada. Karena nggak terbiasa di rumah dulu dibentak, mungkin seperti itu. Ada sedikit-sedikit. Kalau ospek itu apa emang harus botak nggak sih rambutnya? Beda ya? Dari Kalau mana saya beritanya enggak itu? dulu. Enggak. Iya. Biasanya ini kalau botak itu rata-rata anak teknik. Iya, kakakku Anak teknik gitu. Kakakku biasanya. gitu. Entah apa tujuannya nggak tahu. Ya mungkin biar inilah kebersamaan mungkin seperti itu ya. Jadi Nggak tahu itu. kakakku dulu itu yang masuk kuliah, Mm-mm. itu dia ngomong gini ke mama, "Ma, aku mau botak." Loh, kenapa? Ya ospeknya kan harus gitu. Aduh. Yang dulunya nggak pernah botak langsung jadi botak, kayak tak ketawain. Mungkin sekarang ya sudah nggak zamannya bentak-bentak sih. Paling ya hanya memberi ketegasan seperti guru menegur ini salah, yang benar seperti ini, mungkin seperti itu sih. Kalau yang bentak-bentak itu sudah nggak zaman kayak Pak Jon ya. Udah, Sudah mulai pudar lah. Sudah hilang. Mulai pudar kok. Nggak bagus juga kalau dijaga terus ya. Bahaya ya. Bahaya, gak bahaya ta? Apalagi sekarang dikit-dikit video TikTok Biar viral. viral. Yang kena kampus, laporan. Kemudian ke siswa yang bentak-bentak itu tadi, kan kasihan. Jadi mungkin sudah tidak relevan lah. Bukan wayai, gak wayai. Boleh ceritain perasaannya gimana saat tahu kabar keterima di UNESA, terus ngabarin ke orang tua itu gimana? Pingin tahu. Sampean Pak Jon keterima di UIN Mataram, gimana reaksinya? Oh, wah. Yang keterima PPG maksudnya. Iya. Iya. PPG atau kuliah? PPG. PPG aja. Iya, lah, ya. PPG aja. Soalnya tentang PPG ini. Sedikit gimana ya, Kak? Dada tuh deg gitu. Sama selamat Mama Jani diterima di Universitas Negeri Surabaya. Deg, gitu kan. Kan kakak kan nggak ada teman keluarga siapa-siapa di sini. Jadi kakak juga belum pernah keluar gitu. Terlebih lagi harus jauh dari keluarga. Iya. Gitu. Orang tua udah tua seperti itu. Jadi ya kayak agak berat gitu. Tapi ya setelah dirundingin sama keluarga, mereka mensupport gitu. Udah, kamu berangkat, nggak apa-apa gitu. Bangga Jadi bangga itu. Pak Joni. Ada rasa sedih, Iya, bangga, seneng gitu.
sedihnya harus jauh dari keluarga. Ya, oke, bagus. Kalau Ica, gimana? Kalau saya ya senang, soalnya kan usahanya kan panjang Pak John ya, dari administrasi, kemudian apa? Tes tulis ya Pak John ya. Iya. Tes tulis, wawancara. Tes tulis, kemudian wawancara, kemudian penempatan itu. Jadi saat tahu selamat, alhamdulillah diterima, gitu. Langsung bicara ke orang tua, minta izin buat ngerantau lagi ke Surabaya, ke UNESA. Alhamdulillah diizini. Senang sekali orang tua. Masya Allah. Ya, senang ya. Iya. Pak Joni sama Pak Rizal ini kan satu kuliah. Nah, boleh ceritain nggak awal perkenalannya itu gimana? Mengingat lucu masa-masa Ajon ya. dulu. Lucu Ajon. Kamu tahu aku Pak Jon? Aku dah. Yang ceritain. Jadi setelah keterima kan ada ini sih, grup ya. Iya, grup. Grup khusus Untuk mahasiswa UNESA. UNESA apa Iya, S dulu? UNESA. UNESA. Lah, tiba-tiba sampai ndak Nanya. kamu ya, Pak Joni nanya Yang, yang jurusan IPS. IPS. Jurusan Di IPS. UNESA. Bang ada info kos enggak? Ada info kos enggak? Oh, nanti Bang kalau aku jawab. Kalau aku ke Surabaya nanti aku kabari. Kemudian tanya, jurusan apa? IPS. Lalu aku juga IPS. Enggak sengaja itu. Tiba-tiba chat. Oke, nanti kalau ada info kos aku kabarin. Sampai hari H aku nggak kabarin Pak Joni. Nggak pernah kasih informasi. Aku nggak kabarin Pak Joni. Sampai bagi buat masuk grup itu dia nggak pernah. Kurang ajar kan? Aku nyari kos itu H-1 Pak Jon. H-1. Iya. Jadi mohon maaf Pak Jon. Aku nggak kabarin sampean. Terus awalnya kan nggak satu kelas ya? Iya. Nggak satu kelas. Terus ada perombakan mahasiswa lagi. Tiba-tiba Iya, satu kelas. Nah, Aduh, itu aduh. rasanya seneng apa kayak ini kan Ya, kayak kaget Kak Joni. Iya, lucu. Terus aku lama gak ngabarin karena kos-kosan sempet malu gak sih? Waktu perombakan aku langsung ngechat Pak Joni. Bang, kita satu kelas. Iya, besok ketemu. Lucu. Kok bisa? Jadi nggak sengaja sampai sekarang satu kelas. Sekarang satu kelompok PPL. Gimana ini? Apakah ini jodoh? Apakah ini cinta? Pak Joni. Terus pas lucunya kemarin kamu kira aku pindah tempat. Oh iya. Gara-gara pakai nomor WA yang beda gitu. Waktu PPL itu juga aku inisiatif buat bikin grup PPL. Aku masukkan nomornya Pak Joni. Nomornya Pak Joni tak masukkan. Terus kok keluar anak ini? Apa aku keliru nge-save nomor? Soalnya kan sudah aku namai Joni gitu ya. Yang masuk kok Wahyu Bayhaki. Aku dulu namai nomor yang kedua itu Eki. Nomornya Eki. Aku ngapain Eki masuk ini? Pindah tak gimana? Bahaya. Terus itu nomorku yang kedua. Jadi nomorku yang pertama ini nggak banyak anak yang tahu kan ya? Iya, nggak ada. Berarti aku tak yang tahu. Gila. Nggak ada. Di kelas itu nggak ada yang tahu selain Mas Ical ini. Jadi aku punya satu-satunya mungkin yang punya dua nomornya Pak Joni. Masya Allah. Sampai segitunya. Nggak sengaja sampai sekarang bareng terus ya. Nomor privasi. Gitu. Selama berjuang bareng ini pastinya kan ada kabar sedih, senang. Nah, apa aja sih itu? Kabar senang ya bisa kumpul sama teman-teman ini. Soalnya kan di kuliahku dulu di S1 kan enggak banyak anak dari luar pulau. Lah sekarang satu kelas sama banyak anak yang luar pulau. NTB rata-rata ya. NTT juga. NTT ya. Iya. NTT NTB. Jadi ya asik aja bicara sama mereka, budaya mereka gimana. Kemudian Kaget gak bergurau di awal- kelas. Awal ketemu sama orang luar gitu. Ya. Lagi Pak Rizal kan dari Jawa. Pasti logatnya beda. Awalnya kaget gak sih kayak, wih logatnya gini. Loh, bukan kaget sih. Lebih ke lucu. Tapi mayoritas ya yang di kelas itu orang Jawa semua Mayoritas. Kita yang dari luar Jawa ini yang ngangong-ngangong. Jadi nggak kalau paham mereka kadang ngomong anak-anak apa. kalau diskusi bicara bahasa Jawa gitu. Ini Cuman dia diam aja gini.
Terus biasanya aku timpali, paham, nggak paham, ya udah diam aja. Seperti itu. Selama jadi guru PPG di Spenfora ini, masih ingat nggak awal ngajar itu di kelas mana? Di kelas, kalau kakak di kelas 9E kayaknya. 9E. Dan Iya, kalau di ini di Ibu Wining. Bu Wining, Ya. bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Aneh kan? Bayangkan loh, orang NTB tiba-tiba Bahasa Jawa. didatangi Bu Wining, Mas nanti minta tolong infal saya buat bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa Aku nggak tahu kalau dia gantikan bahasa Jawa. Lu gantikan bahasa Jawa, aku tertawa. Bu Wining bilang gini, udah kamu ini terserah mau apa-apain ini siswa, saya serahin ke kamu gitu. Terus gimana? Belajar bahasa Jawa nih. Terus gimana ngomong ke Bu Winingnya? Nolak atau gimana? Menerima sih. Terus gimana ngajarnya? Ya kan kemarin kan nih diskusi dulu sama anak-anak kelas 9E. Sekarang kita ngapain gitu. Terus mereka bilang gini, ajarin bahasa Lombok aja Pak. Gitu. Bahasa Jawa jadi bahasa Lombok ini. Iya, bahasa Lombok. Tapi kakak bilang gini terus, gimana kalau kalian yang ngajarin kakak bahasa Jawa gitu. Oke. Terus sekarang kita ini buat tugas, kalian itu ceritain ke kakak aktivitas kalian yang kemarin dulu pakai bahasa Jawa. Terus mereka bilang nggak bisa Pak gitu. Aneh. Iya, terkadang ini orang Surabaya juga, orang Jawa tapi belum bisa bahasa Jawa. Pantasan mereka Iya. nggak bisa gitu, bilang nggak bisa. Bisa pakai bahasa Jawa, cuman apa ya kalau bisa disebut bahasa Jawa yang kasar bukan halus. Iya, Surabayaan kan kasar. Iya, Surabaya. Mungkin tahu sendiri ya, tahu ke Surabayaan. Pantasan mereka bilang nggak bisa. Gitu. Soalnya kan mungkin di buku bahasa Jawa kan bahasa Jawanya agak aneh kan. Bukan aneh sih. Kita kurang paham. Enggak tahu itu pakai logat mana. Kadang kurang paham. Jadi ya anak-anak bilang sulit ya mungkin gara-gara itu. Cuma kalau cerita pakai bahasanya sendiri mungkin bisa. Gitu. Masih ingat dulu sempat sekolah di mana? SD, SMP, SMA. Duh, ingat. Masih ingat. Boleh kasih tahu nggak? Pak Joni nggak tahu paling. Kalau aku TK dan MI itu di satu yayasan di desaku, MI Al Huda. Kemudian sekolah mondok Anak pondok. MTS sama MA di pesantren Al Amin Mojokerto sampai lulus. Jadi Ternyata- kelas 7 sampai kelas 12. Ternyata mondok itu juga bisa lanjut kuliah ya? Bisa, apa yang nggak mungkin buat anak pondok ini. Oke. Kalau Pak Joni? Kalau kakak dulu dari TK sampai SMK itu di Lombok. Di SMK ambil jurusan akuntansi. Makanya kemarin pas daftar kuliah di UIN Mataram itu ngambil ekonomi syariah. Jadi sebelumnya kakak itu pengen jadi Akuntan. enggak, pengusaha gitu. Masya Sa- Allah. Pengen Pengusaha. jadi pengusaha. Makanya ambil jurusan ekonomi syariah juga. Seperti itu. Ekonomi syariah. Ya. Di UNESA enak nggak sih Pak? Di UNESA. Iya. Kalau dulu sih enak aja. Kalau sekarang mungkin sudah berubah. Karena musimnya kan panas, Iya. lebih gerah sih. Tapi aku lihat di Instagram, di TikTok, UNESA itu yang dituju danau. Kalau lihat sunset tuh bagus banget di sana. Iya. Apa pernah nggak dulu di sana kayak habis capek-capek kuliah terus pergi ke sana lihat sunset? Pernah. Pak Joni belum pernah. Iya, anak baru. Pernah ya. Jadi kan kalau bilang danau ya sebenarnya ada dua, Danau Ketintang sama Danau Lidah. Tahu Danau Lidah? Enggak. Danau Lidah yang besar itu. Dekatnya Citraland. Ya, depannya Unif itu. Kalau aku kan dulu kuliahnya di Ketintang.
Jadi memang Danau Ketintang itu spot buat menenangkan diri. Iya. Kalau sore-sore senja, depan danau kan masjid. Jadi kalau senja gitu enak. Dengerin tarkim, kemudian suara-suara lantunan ayat Quran, kemudian adzan, tenang hati. Biasanya terkadang kalau saya sumpek gitu, ya pergi ke situ. Sambil menghadap ke barat, lihat senja. Sambil mendengarkan wahyu-wahyu wahyu-wahyu alam gitu. Ada cerita unik gak di UNESA ini? Selama Pak Joni, Pak Rizal kuliah di sana. Pak Joni, bagaimana Pak Joni? Ceritanya Pak Joni. Mungkin 1 bulan ada pengalaman mengesankan di UNESA. Masih belum. Masih belum. Kalau Pak Mas Rizal Ical gimana? Yang udah lama di sini. Kalau aku sih apa ya? Di Ketintang kan dulu kan belum ada pembangunan gorong-gorong. Jadi dulu kalau hujan ya banjir. banjir? Banjir. Masya Allah. Dulu hujan banjir. Jadi ya di depan UNESA itu kan ada jalan penghubung depan pintu masuk. Itu dulu itu agak cekung gini. Wah, itu kalau banjir terus diterabas pasti motor mati. Soalnya airnya agak tinggi sampai kenal pot kalau nggak salah. Wih. Tinggi airnya. Nah itu kalau anak-anak yang nekat nerobos pasti mati sepedanya. Jadi kalau sekarang sudah pembangunan, ruko-ruko sudah dirapikan, jadi sekarang lebih tertata rapi. Kalau hujan sih belum tahu, kan belum hujan. Iya. belum tahu aku sekarang gimana kalau hujan. Belum merasakan. Tadi aku dengernya kan namanya aslinya kan Pak Rizal. Tadi Pak siapa? Pak Joni. Pak Joni manggilnya Pak Ical. Nah, kenapa kok dipanggil Pak Ical itu? Ya nggak tahu ya, dari rumah dulu dipanggil Ical. Udah dari dulu. Dulu Soalnya dipanggil Rizal Ical. ke Ical itu masih jauh ya. Jauh. Ya Ada kan? loh tokoh yang dipanggil Ical itu. Kalau tahu Abu Rizal Bakri, Is. Pak Abu Rizal Bakri panggilannya Ical. Apa dari situ ya orang tua saya mikirnya panggil Ical aja. Kayaknya sih. Kayaknya Keren sih. ya. Kalau nggak gitu ya waktu kecil hilang-hilangan mungkin. Akhirnya dicari, susah dicari, akhirnya diberi nama Ical. Mungkin seperti itu. Hilang-hilangan itu maksudnya kayak pulang tapi nggak main tapi nggak pulang gitu apa? Ya mungkin waktu ingin disuapi biasanya kan ibu nyiapkan makanan di belakang. Kemudian aku lari-lari atau kemana. Mungkin seperti itu. Aku nggak tahu sebenarnya latar belakangnya aku dipanggil Ical gimana. Tapi ya nyaman-nyaman aja dipanggil Ical ya. Oke. Malah kalau dipanggil Pak Rizal kadang kayak gimana gitu. Belum biasa kadang. Selama jadi guru PPG ini kegiatan setiap harinya tuh ngapain aja? Pastinya lebih padat ya dari sebelumnya. Pak Yoni. Kalau yang kakak kerjain itu ya kalau nggak ada jadwal ngajar ya kakak ngerjain tugas. Jadi kita dari kampus juga ada tugas gitu. Ada tugas yang masih belum selesai. Sekarang aja ini lagi UTS, minggu ini UTS. UTS? Iya, UTS. Enak kan Pak Jon rasanya. Ya, dinikmati. Dinikmati Iya, aja. dinikmati. Bisa jadi nanti hasilnya memuaskan. Boleh, amin. Semoga saja. Mudah-mudahan. Kegiatannya ngajar sama kemudian terkadang dimintai tolong oleh Bapak Ibu guru buat Ya, infal. Yang Ya membantu bisa. untuk memberikan pembelajaran. Ya meskipun tidak sesuai jurusan kita, cuma ya kita mengusahakan. Kita berusaha lah. Berusaha. Berusaha. Intinya biar anak-anak ini nggak ada jam kosong. Kita juga bisa dapat pengalaman dari Iya. situ, pengalaman lebih lah. Situ kan tahu kalau kelas ini tipenya seperti ini, kelas ini tipenya seperti ini, seperti itu. Membantu juga lah, membantu sekolah. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh senang dimintain tolong gitu. Apalagi Iya toh. disuruh ngajar. Ya kalau kakak kan ini berhubung kakak kan belum pernah ngajar, jadi ya kakak jujur ya senang aja suruh ngajar gitu. Biar jadi pengalaman. Sekarang kelas 7 ya? Iya kelas 7. Megang kelas 7 ya?
kelas 7. Pantesan nggak ngajar di kelas saya. Kelas apa? Kelas 8. Oh, kelas 8. Ya, Masih jalan. besok ketemu sama saya. Besok ketemu sama saya. Besok ngajar. Nah, perasaan jadi guru itu kan pastinya ada senang, ada kayak amarah yang sering kali kita pendem buat anak, kayak duh rame banget kelas iki, terus gak suka aku. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Apa sampai wes gak apa-apa iki kelas seru banget masih rame, aku sama DE sik iso masih bisa saling mengerti lah. Kalau waktunya belajar, waktunya guyon. Ya ada sih, ada ya. Kalau guru Yang- pastinya ada ya. Pasti ada. Tapi kita berusaha lah mengontrol diri gitu. Jadi kita juga diajarin gitu gimana cara mendidik peserta didik itu. Gimana? Gak harus pakai emosi atau marah gitu. Tiap guru kan juga beda cara ekspresi emosinya. Mungkin ada yang langsung membentak atau enggak gitu, kata-kata sarkas biasanya kan ya banyak ya. Ya tergantung gurunya juga. Seperti itu. Amarah ya ada aja. Amarah, senang pasti ada, bercampur aduk. Pasti Tapi kalau ada. untuk marah secara langsung itu ya sejauh ini masih belum. Masih bisa dikontrol Masih lah. bisa dikontrol. Masih bisa dikontrol. Soalnya kami pembawaannya ya santuy. Enjoy. Santuy, enjoy. Kalau mau marah-marah nggak bisa, nggak bisa. Belum nggak bisa kalau marah-marah. Entah nggak bisa atau belum menemukan banyak pengalaman. Tapi sejauh ini belum bisa, nggak bisa marah-marah. Kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan. Nanti malah takut anak-anak Iya. sama kamu. Itu yang saya takutin soalnya. Bingung juga ya jadi guru ya. bingung. Kalau mau marah itu takut anaknya kayak waduh ini nanti nggak mau sama saya kalau waktunya pelajaran materi saya jadi males. Kalau terlalu santai ya malah anak-anak nanti Ngeremehin. ngeremehin Iya. guru. Jadi ya memposisikan diri yang tepat nanti kepada anak-anak gimana. Jadi harus lebih tegas ya jadi guru itu. Kalau ngeremehin juga ya pastinya halah guru iki ae Ya, santai. pasti. Tugasnya Sudah pasti. Apalagi kita baru masuk ya. Iya, belum Pasti lah. pasti diremehin kayak halah guru Saya juga pernah ngerasain kok. Mungkin yang pertama kan ingin ngetes lah. Guru ini gimana sih? Yang kedua kan alah kalau sudah tahu alah gurunya seperti ini ya udah aku tak ngene ae. Seperti itu kan ya. Kita kan juga pernah ngerasain seperti itu. motivasi selama jadi guru PPG itu apa? Motivasi apa? Kalau kakak Ikut sih, PPG gitu. Iya PPG. Kalau kakak sih kemarin daftar PPG ya karena jujur kakak pengen berguna gitu, kayak pengen jadi orang yang berguna, terus ingin ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam ini pendidikan, berkontribusi dalam meningkatkan meningkatkan karakter peserta didik itu. Karena yang kakak lihat sejauh ini kayak peserta didik itu kayak karakternya sudah terdegradasi, banyak pembulian gitu, banyak Iya. peserta didik yang membuli gurunya juga gitu. Kalau saya Iya. Kalau saya ini lebih berangkat dari melihat keteladanan guru saya, almarhum Ustadz Amir. Jadi beliau itu guru bahasa Indonesia. Tapi dalam memberikan pembelajaran itu sangat humanis. Jadi manusiawi kepada anak-anak. Meskipun dia mengajar bahasa Indonesia, tapi beliau sudah bisa menjadi bapak kedua bagi anak-anak. Apapun masalahnya, meskipun masalah kehidupan, kemudian masalah agama, pasti anak-anak larinya ke beliau. Jadi mengena banget ke saya. Kata-katanya, kemudian cara mendidiknya. Dari situ saya termotivasi, jadi guru seperti
Pak Amir, almarhum Ustadz Amir. Jasanya sangat besar. Tentunya juga pahalanya banyak. Kan saya anak pondok. Jadi itu. Jadi benar-benar manfaat lah kalau jadi guru itu. Seperti itu. Oh iya, yang masuk guru PPG di Spenfora kan nggak cuman Pak Joni sama Pak Rizal aja. Nah, ada guru-guru lainnya. Itu masuknya barengan atau beda kayak per hari, beda minggu apa? Emang itu ditugaskan dari kuliah jadi satu buat ngajar di SMP 4 ini. Ya itu jadi satu, sudah ada SK-nya. Sudah ada SK-nya, jadi 6 anak ini PPL di SMP 4. Lah terkait teknisnya nanti bagaimana? Kami mengikuti aturan dari SMP 4. Meskipun pada kenyataannya kami hanya memegang 2 sampai 3 kelas. Tapi setiap hari kami tetap masuk di sini. Jadi mengikuti aturan SMP 4. Oke. Harapan untuk teman-teman Pak Rizal sama Pak Joni apa? Teman-teman PPG yang seperjuangan ini. Harapannya. Harapan kalau kakak sih harapannya semoga kami semua selalu rukun, selalu saling mendukung, mensupport, dan sama-sama keluar juga, lulus gitu. Semoga kami sama-sama lulus dengan baik. Amin. Boleh. Kalau saya harapannya semoga teman-teman bisa memberikan manfaat khususnya kepada SMP 4, entah apapun itu, jadi menjadi manusia yang bernilai pada SMP 4 khususnya. Semoga kami juga di sini bisa memberikan dampak yang positif. Amin. Iya. Selama bertugas di SMP Negeri 4 Surabaya ini, harapan untuk sekolah sini apa? Sekolah SMP 4. Harapannya apa Pak Jon? untuk guru, untuk murid-muridnya. Harapan mungkin yang kakak bisa sampaikan mungkin semoga siswa-siswi di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi siswa-siswi yang taat kepada peraturan agama, sekolah, juga masyarakat. Serta semoga SMP 4 juga bisa melahirkan atau menciptakan SDM yang berkarakter, beriman dan bertakwa. Amin. Masya Allah. Kalau Pak Rizal Islami sekali. Ini kan sudah sesuai dengan visi misi SMP 4 sudah juga seperti sudah baca ya. Kebetulan kemarin kan pas wawancara sempat. Oh iya. Kalau saya sih ya semoga seluruh baik guru, karyawan, siswa diberikan kesehatan. Jadi setelah diberikan kesehatan, nanti proses entah itu proses pembelajaran, proses interaksi bisa berjalan dengan maksimal. Untuk membuat SMPN 4 lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Pak Rizal dan Pak Joni udah datang di podcast untuk hari ini. Sama-sama. Dan makasih udah jadi guru PPG yang sabar dan terima kasih sudah mengajar di Spenfora ini. Ya, terima kasih. Segini sama-sama. dulu podcast untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Dadah.